nama Tuhan. Haleluya. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kembali kita pada malam hari ini datang memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga terus kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itulah kehidupan kita yang mau merendahkan hati, maka Tuhan juga akan meninggikan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita awali ibadah kita angkat puji kepada Tuhan. Kita katakan sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Mempermuliakan nama Tuhan, maka melayani Tuhan. Dia akan juga terus memakai kita. Kita akan kembali pujian dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, Haleluya. nyata di sepanjang Darahmu telah darahmu telah layakkan kehidupanku.
kasih Allah kami. Kasih setiamu tak berkesudahan bagi kami. Kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Allah kami. Engkau maha besar, maha mulia, pencipta pendiri kami Tuhan. Allah kami, Raja kami, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Nyatakan lawakan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan berkarya-karya. Pada saat ini juga Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita naikkan dua pembukaan kita, berfirmanlah kepada Dia Tuhan. Berfirmanlah kepada Dia Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepada aku jalan memuliakan nama. Penuhilah jiwaku dengan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita akan lebih lagi datang mengundang kuasa Tuhan untuk hari ada ibadat kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama menyembah Dia, kita agungkan Dia. Saya undang kita untuk berdiri. Kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, supaya Tuhan ambil alih setiap kehidupan kita. Ada sukacita, ada kekuatan. Bahkan juga kita percaya saat ini juga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Haleluya. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan juga yang melayani supaya Tuhan urapi. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Jika mungkin hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan juga sedang menuju tempat ini, supaya juga Tuhan antarkan mereka. Kita angkat puji kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Dan nanti dengan hormat, dua penyerahan kami serahkan kepada Bapak Ketua kita Guntur. Haleluya. Menyerahkan ibadah kita pada malam hari. Mari nyatakan Bapak Ibu, Dialah Allah yang begitu ajaib, berkuasa bagi kita. Bahkan kita sampai hari ini Tuhan nyatakan bagi setiap hati kita yang sungguh-sungguh mau rindu kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kita, Tuhan sembuhkan penyakit kita. Mari kita puji kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagi kita. dalam hidupku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak Ibu, kita akan lebih lagi sungguh-sungguh menaikkan puji ini kepada Tuhan. Sebab sampai hari ini kemurahan Tuhan yang berkuasa atas kita. Kesehatan Tuhan nyatakan, keselamatan, kemakmuran. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh senantiasa memuji-muji Tuhan. Itulah firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Mari pada malam hari ini juga dengan sungguh-sungguh kita angkat puji kepada Tuhan. Kita agungkan Dia, kita muliakan Allah kita, kita sembah Dia. Katakan pujian kepada Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagi. Haleluya.
dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib, Engkau ajaib bagi. katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagi. Semua yang ku saksikan, Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagi. Mari angkat tanganmu, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya Tiada yang mustahil. yang mustahil Mujizat masih ada. hingga masih ada dalam hidup. Sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku, Mujizat masih ada. hingga masih ada bagi. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwa.
Yes. Malam hari ini kami datang hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Penuhkan kami dengan rahmat-Mu, penuhkan kami dengan kasih-Mu, penuhkan kami dengan jamahan-Mu, pulihkan kami ya Tuhan. Kami akan merasakan pertolongan-Mu, kami akan merasakan hadirat Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, hidup kami akan dipulihkan, kami akan berkemenangan lewat setiap hidup kami, ujian kami, lewat ibadah yang boleh kami kerjakan. Hidup kami akan merasakan kebahagiaan ketika kami mau menyembah dan setia kepada Tuhan. Inilah kami Bapa yang baik, hamba-Mu, melayani Tuhan, dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Berikan kami Bapa, berikan kami untuk mengucap syukur dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan malam hari ini, Tuhan tetap persatukan kami. Tuhan tetap jadikan kami sebagaimana kami ada malam ini hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Biarlah persiapkan kami semuanya, pakai kami semuanya Bapa. Lewat setiap persekutuan kami ada kemenangan, ada kami rasakan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Setiap kami pelayan-pelayan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan, dirapi oleh Roh. Itulah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang melayani saat malam hari ini. Padukan urapi mereka dalam nama Yesus. Supaya mereka tetap kuat dan teguh, bahwa Tuhan memuji dan menyembah kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kota benteng kami, keselamatan bagi kami Bapa. Sekiranya Tuhan dalam persekitaran ini Bapa, kami rindu kuasa-Mu hadir di tengah-tengah di tempat ini Bapa. Semoga kami Tuhan tidak merasakan ada apa di persekitaran ini, menjadi kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, sehingga kami tetap berkemenangan, tenteram ya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan terus berkuasa, Roh-Mu terus Bapa mengalir, melimpah dalam kehidupan kami. Setiap telinga, setiap mata ya Tuhan akan memandang dan mendengarkan. Engkau akan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan membentengi kami Bapa, bahkan juga akan mengawali dan mengakhiri persekutuan kami ini. Biarlah kami serahkan Bapa
mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Ibadah yang kami rasakan ini menjadi ibadah yang berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga Bapa segala kuasa kegelapan, jahat kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Tuhan boleh bekerja. Kuasa darah Yesus, firman Tuhan yang boleh menyelamatkan semuanya, bahkan persertaan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, bila ada Tuhan, mulai-mulai Tuhan masih di perjalanan. Biarlah Tuhan akan penuh dengan sukacita, keselamatan, jika mereka merasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus yang terus membalut dan membentengi mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Ada semangat? Haleluya. Semangat enggak? Haleluya. Karena ada juga pelayan Tuhan yang enggak datang banyak. Ya. Tetapi firman Tuhan mengajari kita senantiasa Bapak Ibu supaya kita senantiasa taat setia. Haleluya. Haleluya. Karena firman Tuhan telah mengajar kita bukan tidak ada persoalan Bapak Ibu apalagi dalam melayani Tuhan. Ya, bahkan juga ya dipandang pun tidak sebenarnya Bapak Ibu kalau kita belajar dalam Yesaya, itulah Yesus. Ya. Maka tidak tergolong lagi seperti manusia karena begitu sangat buruk rupa oleh karena penderitaan. Demikian firman Tuhan mengajar kita Bapak Ibu, ya orang benar ya jatuh 7 kali tetapi 7 kali bangun. Haleluya. Haleluya. Demikianlah senantiasa kita supaya sungguh-sungguh kita merasakan kasih Tuhan. Kita harus senantiasa merendahkan hati depan Tuhan, berjuang beribadah. Ya lawatan Tuhan kita terima lewat ibadah yang Tuhan nyatakan. Haleluya. Haleluya. Dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya bahwa sampai hari ini merupakan juga malam terakhir kita di tahun 2020 ya untuk PA dan PA berikutnya sudah tahun 2021. Ini semua kita syukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan sangat besar. Dan lebih lagi kita nanti bahwa kita percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah bagi kita di tahun 2021. Haleluya. Haleluya. Berkat sukacita, kekuatan Bapak Ibu, pengurapan daripada Tuhan. Berkat-berkat yang lain Tuhan siapkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian juga yang bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita katakan pujian. Hari ini hari yang indah buatku. Soteria. Hari ini ada keselamatan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semangat sukacita Bapak Ibu, kita naikkan puji kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
ada keselamatan, kesehatan, kemakmuran bagian kita. Bahkan hari demi hari Tuhan menanggung kita. Karena juga dikatakan dalam firman, penderitaan kita yang dipikul Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Selesai saja Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia pasti sanggup menolong kita. Haleluya. Haleluya. Saya rindu kita lebih lagi juga menangkap ujian lebih lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, karena kita butuh kuasa Tuhan Bapak Ibu dalam melayani Tuhan. Kita katakan pujian. Haleluya. Kasih Allah melingkupi aku. Mari saya undang kita berdiri Bapak Ibu. Mari dengan bersuka cita menaikkan pujian ini. Kita percaya bahwa lingkupan kuasa Tuhan akan berkerja hari ini sampai kepada kesudahannya. Bahkan melewati tahun 2020 ini, kita akan beranjak ke 2021. Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan berkarya-karya hari ini. Kasih Allah melingkupi saya, selama-lamanya. Berkuasa. Tuhan melingkupi kita dengan kasih dan kuasanya. Sampai hari ini kasih itu melingkupi kita. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya. Hidup tanpa kasih.
melingkupi kehidupan kita Bapak ini. Yaitu juga setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh datang melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tibalah Bapak Ibu pada malam hari ini, yaitu kesempurnaan ibadah kita. Firman Tuhan akan terus sampai kepada kita. Terimalah firman Tuhan. Kita relakan hati kita senantiasa diajari, dididik itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kita sekaligus mengakhiri ibadah kita pada malam hari dengan kita sambut dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita katakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, haleluya. Ya, sembari kita berikan korban pada malam hari Bapak Ibu. Haleluya. Demikian kita, dua-dua kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita akan tetap setia. Kita akan bertahan kepada Tuhan. Sebab Dialah yang menjadi bagi kehidupan kita. Yang berjaga-jaga dan waspada, bertahan sampai kepada kesudahannya. Saya sampai kepada kehidupan Tuhan. Haleluya. Katakan kemudian apa yang terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah melakukan kasih-Mu Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, dalam lembah yang tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. janji-Mu. Kembali dari awal, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan pernah kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari katakan Kau berfirman, berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda, Kau bersabda dan sembuhkan, tiada yang mustahil yang mustahil bagimu. Percaya, Yesus ku percaya. mari katakan Kau berfirman, Dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya Yesus ku percaya Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan di malam hari ini, karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai setiap perjalanan kami, memberikan kami ya Tuhan anugerah keselamatan, bahkan kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan masih berikan bagi kami sampai hari ini. Dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur di hadapan-Mu melalui ibadah kami Tuhan, dan kami menikmati kehadiran-Mu melalui doa pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan menikmati Tuhan melalui kuasa firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Semua kami yang hadir malam ini, bahkan juga sekiranya ada saudara-saudara kami yang melihat dan menyaksikan acara ini, Bapa di surga berkati mereka semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Syukur bagi Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 17. Kita masih dalam ayat ini, Yakobus pasal yang ketiga ayat 17. Yakobus 3 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya berdamai, beramah, menurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara oleh Tuhan, kita masih dalam topik kita. Topik firman Tuhan malam ini tetap dalam kemurnian. Ya, kemurnian saudara. Karena saya melihat ini sangat penting. Ya, kemurnian hati dalam melayani Tuhan. Karena saudaraku kasih Tuhan, Rasul Paulus juga sangat menekankan kemurnian hati dalam melayani Tuhan. Ya. Mari kita buka dalam, kita lihat firman Tuhan Mazmur pasal 73 ayat pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur 73 ayat pertama. 1, 2, 3, ya. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara kasih oleh Tuhan, di situ ada kata tulus hati, ya, tulus hatinya, dan bagi mereka yang bersih hatinya, bersih. Saudara kasih oleh Tuhan, ini Bani Asaf seorang pemimpin pujian ya di suku Lewi ketika bangsa Israel melakukan ibadah. Ini Bani Asaf adalah pemimpin ibadah. Ya, pemimpin ibadah, saudaraku, di tengah-tengah ibadah bangsa Israel. Bani Asaf. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sana, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini Bani Asaf menuliskan ini, saudaraku, bagi mereka yang bersih hatinya. Iya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada di sana murni. Kemurnian hati, ya, kemurnian hati saudara. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 6. Sudah dapat? Mari kita baca. Atau ayat, kita mulai ayat 4 saja supaya nanti lengkap dia ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat 5. Dalam menanggung derang, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih, dalam berjaga-jaga dan berpuasa enam, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Perhatikan saudara-saudara Tuhan, ini Paulus dalam pelayanan yang dia lakukan ya pada zaman dia saudara. Saya melihat juga apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, itu juga yang harus kita lakukan saudaraku, pelayanan kita di akhir zaman ini. Karena saya melihat saudaraku, Paulus berhasil mengerjakan tugas-tugas pelayanannya. Paulus saudaraku sangat sukses dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya. Dan inilah sebenarnya saudaraku yang menjadi teladan ya bagi kita saudaraku, sosok guru bagi kita dalam melayani.
Kita lihat di sana tadi apa yang diteladankan dia kepada kita, saudaraku. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Perhatikan saudaraku, dalam segala hal kami menunjukkan sebagai pelayan Allah. Dalam segala hal saudaraku, bukan hanya waktu ibadah, bukan waktu dalam hal kita tampil, itu ya. Bukan hal saudaraku ketika kita sudah tampil melayani baru kita tunjukkan diri kita sebagai pelayan, bukan saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan saudaraku, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Beberapa contoh yang dilakukan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada kita, yaitu dalam apa? Menahan dengan penuh kesabaran. Ini beberapa contoh saudaraku yang dituliskan, yang diteladankan Rasul Paulus kepada kita dalam hal kesabaran. Ini saudaraku kasih oleh Tuhan, sabar. Yang kedua, dalam penjara, dalam menanggung dera. Dalam kesabaran, dalam penderitaan. Saudaraku kasih oleh Tuhan. Mereka Rasul Paulus menunjukkan dirinya sebagai seorang pelayan dalam penderitaan. Nanti saya akan terangkan saudaraku kasih oleh Tuhan satu persatu ini. Ya, dalam penderitaan, bagaimana sih bertahan dalam penderitaan? Bagaimana sih menunjukkan diri sebagai seorang pelayan dalam penderitaan? Bagaimana saudaraku menunjukkan diri sebagai seorang pelayan dalam kesabaran? Ini nanti saudaraku satu-satu, kalau Tuhan izinkan saudaraku, kita bahas terus ini. Tapi ini belum selesai juga ini. Hanya dalam baru kita dimurni saudaraku. Baru saudaraku menunjukkan diri dalam kesesakan sebagai seorang pelayan ya. Perhatikan saudara, dalam hal kesesakan. Menunjukkan diri sebagai seorang hamba Tuhan dalam kesukaran. Biasanya dalam kesesakan, kesukaran banyak orang mundur saudara. Ya kan? Banyak orang meninggalkan jalan Tuhan. Tapi Rasul Paulus memberikan kita semangat malam ini saudara. Ya. Sama lihat ini, apakah pelayan-pelayan yang lain sudah selesai Natal, sudah selesai lah ini. Ya, ibadah ini. Nantilah bulan Januari ibadahnya lagi. Atau mungkin saudaraku tidak tahu, tak mungkin tidak tahu tadi saya kasih tahu dari WA saudara. Tak mungkin tak tahu. Atau mungkin saudaraku mereka menyaksikan ini sekarang. Atau tidak mau tahu. Bisa saja seperti itu saudara. Nih, kita lihat saudaraku oleh Tuhan. Ini ibadah belum selesai. Belajar belum selesai. Ya kan? Perhatikan saudaraku, dalam kesesakan dan kesukaran, Rasul Paulus tetap menunjukkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya kan? Ada banyak orang saudaraku menunjukkan sebagai seorang pelayan ketika lagi aman, lagi tenang. Saudaraku kasih oleh Tuhan. Kita lihat satu kali kita akan diperhadapkan dengan kesukaran demi kesukaran dalam melayani Tuhan ini saudara. Ini sekarang kita sedang mempersiapkan diri. Ya, sedang mempersiapkan diri saudara. Kasih oleh Tuhan Yesus. Saya mempelajari hamba Tuhan yang banyak mengalami kesukaran dalam pelayanan. Luar biasa saudara. Ya. Kita perhatikan di sana, menunjukkan diri sebagai seorang pelayan dalam menanggung dera. Menanggung dera saudaraku. Dalam penjara dan kerusuhan, terus menunjukkan diri saudaraku sebagai seorang pelayan. Mereka tidak pernah munafik, ya. Mereka tidak saudaraku menyembunyikan siapa diri mereka, tapi dengan terus terang Rasul Paulus berkata, aku pelayan Tuhan. Dia terus menunjukkan dirinya sebagai pelayan Tuhan, baik melalui perbuatan, sikap dan karakter. Iya, ada banyak orang saudaraku oleh Tuhan diam-diam gitu ya. Supaya orang lain tidak tahu saya hamba Tuhan. Supaya orang lain tidak tahu saya pelayan. Ketika saudaraku bersama dengan orang lain, ya dia ikuti seperti itu. Dia tidak menunjukkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya kan? Dilihat teman-temannya saudaraku minum tua, ya sama-sama minum tua. Supaya dianggap apa namanya, supaya tidak dikucilkan. Sama seperti kawan saya saudaraku, kalau bukan kawan sih, tapi ada yang mengaku saudaraku ketika dia sendiri makan,
Ya itu kan munafik namanya. Ketika dia sendiri saudaraku, dia makan itu daging ya yang dicampur dengan darah. Tapi kalau bersama dengan teman-teman hamba Tuhan saudaraku, dia tidak makan itu. Munafik namanya saudaraku. Ada banyak seperti itu sekarang. Tidak berani menunjukkan sendiri saudaraku. Ya kan? Kita perhatikan di sana dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah. Nah, ini dia saudara. Ya. Menunjukkan diri sebagai pelayan Tuhan dalam berjerih payah. Menunjukkan diri saudaraku sebagai pelayan Tuhan dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Menunjukkan diri sebagai hamba Tuhan dalam kemurnian hati. Nah, ini saudaraku pembahasan kita. Dalam pengetahuan, dalam kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ini dia saudaraku, pelayan Tuhan yang sempurna ini. Kalau menurut saya saudaraku, bagi saya Rasul Paulus adalah pelayan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan dia tunjukkan itu saudaraku dalam pelayanan. Nah sekarang bagaimana dengan kita saudaraku sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Bagaimana kemurnian hati kita saudaraku di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan? Apakah kita saudaraku ketika bergabung dengan keluarga, ya boleh saja lah, apa saja pun dilakukan di sana. Saudaraku ketika bergabung dengan teman-teman sekerja, bebas saja begitu. Tapi ketika bergabung saudaraku dengan teman-teman sepelayan, kelihatannya alim begitu ya. Suka munafik saudaraku, tak murni itu. Seharusnya saudaraku bagaimana alimnya kita dalam melayani Tuhan di gereja ini, seperti itulah alimnya kita di luar sana saudara. Baik teman sekerja, baik kepada keluarga. Karena seringkali kita saudaraku kalah dengan keluarga. Sekali-sekali datang keluarga berkata, kan sekali-sekali itu sono. Kan sekali-sekalinya akhirnya saudaraku terjun ikut ke sana. Dia tidak saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dia tidak berpikir dan dia tidak menyadari bahwa dirinya sebagai seorang hamba yang murni sebenarnya. Ada banyak seperti itu saudara. Ada banyak seperti itu. Tetapi malam hari ini saudaraku, kita mau jaga kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan loh. Coba Kisah Para Rasul 24 itu. Ayat 16. Apa kata Rasul Paulus lagi saudara? Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Coba saudara. Ini firman. Ini saudaraku yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Baik itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Coba saudara kasih itu dalam melayani, ketika tampil melayani Tuhan, saudaraku. Ketika tampil memimpin pujian, tampil pemain musik, tampil sehingga saudaraku, kita lihat. Saya supaya kita jangan seperti ini loh saudara. Yang ketika tampil menghadap Allah kelihatannya kudus ya di hadapan jemaat. Tapi ketika lepas dari gereja saudaraku, ya bebas kita mau ngapain itu. Dilakukan segala sesuatu di luar sana tanpa ada kontrol. Padahal Rasul Paulus tadi mengatakan saudaraku, aku senantiasa berjuang hidup menjaga kemurnian hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Berarti saudaraku Rasul itu tidak bisa munafik ya. Banyak orang munafik dalam melayani Tuhan itu saudara. Kasih oleh Tuhan Yesus. Kalau di kampung dikatakan bodoh di gereja bedia himai bedia ibera badaru bedia. Ada mulai sa gereja mago he bedia. Baru hari Minggu ini musai bedia musai. Setiap hari Minggu bedia, Senin sampai Sabtu hilang ke saudara bedia ini. Kekudusannya itu saudara. Kasih oleh Tuhan. Hanya hari Minggu saja kudus. Senin sampai Sabtu hilang itu kekudusan. Ini kan munafik saudara. Padahal Rasul Paulus tadi berkata, sebab itu, ya kan,
Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi kita harus samakan. Karena ketika kita melayani Allah, kita akan berdiri di hadapan manusia. Ya kan? Ketika kita melayani Tuhan, saudaraku, kita akan berdiri di hadapan manusia. Ini saudaraku oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Kisah Para Rasul 23 ada lagi di sini. Sebelum pasal ya. Coba kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sambil menatap anggota-anggota bangsa agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Coba suara Rasul ini berani ya saudaraku, Rasul Paulus itu dia di mana dia bicara itu di hadapan mahkamah agama. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Coba saudara. Dia deklarasikan saudara hidupnya, kemurnian hatinya di hadapan mahkamah agama. Karena pada saat itu saudaraku, mahkamah agama sangat kuat pengaruhnya. Kekuasaannya, prerogatifnya saudaraku di dalam menentukan sikap di bangsa Israel. Ini saudaraku oleh Tuhan. Tapi kita lihat Rasul Paulus tidak takut sedikit pun. Karena saudaraku, para anggota mahkamah agama ini saudaraku ini penuh dengan kemunafikan ini. Ini saudaraku. Makanya Rasul Paulus berkata, sampai hari ini aku masih memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kalau kita baca itu nanti seterusnya saudaraku, ada imam besar di sana menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus itu menampar mulut Paulus. Coba saudara pasal itu. Kalau kita bertahan di dalam kemurnian hati, ada orang tak suka. Iya, ini bukan rakyat yang tidak suka, petinggi-petinggi mahkamah agama, imam besar saudara, yang tak suka. Paulus saudaraku berjuang untuk praktekkan hati nurani yang murni di hadapan bangsa Israel, di hadapan orang Yahudi. Tapi justru mahkamah agama dan imam-imam besar saudaraku yang tidak suka. Dan ini saudaraku diperhadapkan kepada kita sekarang. Kalau kita saudaraku memperjuangkan hati nurani di hadapan saudaraku tua-tua, di hadapan saudaraku raja-raja adat itu, mereka tak suka itu. Mereka pasti menentang. Masuk-masuk doh. Pasti seperti itu saudara, kita dapatkan jawaban dari mereka. Masuk-masuk doh. Nak tuari beho Kristen kum atau sedang pajago-jago. Kalau kita saudaraku menegakkan hati nurani yang murni, mereka tidak suka. Langsung kita didikte saudaraku. Baru kemarin kau bertobat. Baru kemarin kau mengenal Kristen, udah sok-sokan gitu dia saudara. Ya, persis sama yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanan. Ini saudaraku bukan hanya omongan, disuruh menampar mulutnya. Ya, tapi saudaraku oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca ayat 3 itu. Apa katanya saudara? Kisah Para Rasul 23 ayat 3 itu. 1, 2, 3 ya. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikaput putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi, aku memenuhi Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Perhatikan saudara pasal itu. Menegakkan hukum Taurat, tetapi melanggar hukum Taurat. Inilah munafiknya saudaraku para mahkamah agama pada zaman itu. Inilah munafiknya saudaraku imam besar. Pada imam besar itu terhormat saudara. Tapi tidak ada pengetahuan tentang kerajaan surga. Ini suara pasal Tuhan Yesus. Nah, kita harus berjuang menegakkan kerohanian kita di hadapan kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan ini suara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba 2 Timotius 2 ayat 22 itu. 2 Timotius 2 ayat 22. Kita di sini dulu sebentar.
Sebelum kita masuk kepada slide ini. 2 Timotius 2 ayat 22. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 22, 1, 2, 3, ya. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang luluh. Ini pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa dikatakan Rasul Paulus? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sebenarnya menghimbau kepada Timotius supaya tidak bergaul dengan orang yang tidak setia. Rasul Paulus saudara meminta kepada anak didiknya supaya Timotius tidak bergaul dengan orang yang tidak murni hatinya. Kenapa saudara? Bisa rusak. Karena ini Timotius masih muda, masih gampang terpengaruh. Dan Rasul Paulus mengantisipasi itu. Rasul Paulus mengantisipasi saudara, jangan sampai di masa mudanya ini Timotius ya terperangkap saudara. Makanya dengan tegas Rasul Paulus berkata kepada Timotius, perhatikan di sana, jauhilah nafsu orang muda. Kita masih muda ini saudara. Saya masih muda. Ya Kak. Mungkin sama muda kami dengan semua. Dalam hal semangat. Kalau dalam hal umur saudaraku, saya sudah setengah umurnya. Udah lebih ya. Dia masih mungkin 20, saya udah 43. Berarti udah lebih setengah umur. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, maksud saya di sana, walaupun kita masih muda secara sudah perhatikan, Rasul Paulus saudaraku maksud dia di sana, walaupun Timotius masih muda dalam umur, tapi harus dewasa di dalam kerohanian. Ini ada antisipasi oleh Rasul Paulus saudara dalam kehidupan Timotius. Demikian juga firman Tuhan saudaraku kepada kita. Perlu kita saudaraku belajar kepada kedewasaan walaupun umur kita masih muda, tetapi harus dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang membuat kita nanti berhasil. Perhatikan saudaraku, Timotius berhasil. Umurnya masih muda tapi dia berhasil secara kerohanian. Berarti tidak tergantung umur kan? Ini saudaraku kasih oleh Tuhan. Tidak tergantung umur. Kalau dalam hal kedewasaan rohani tidak tergantung umur. Ada orang tua umurnya 60 tahun tapi kekanak-kanakan. Tapi ada yang berumur saudaraku 15 tahun sudah dewasa betul dia. Dewasa saudaraku. Robert Liardon, seorang penginjil terbesar saudaraku, 12 tahun dia sudah berkhotbah. Sudah khotbah keliling saudaraku, Robert Liardon. Seorang penginjil saudaraku terkenal. Bayangkan 12 tahun sudah menjadi pengkhotbah. Ini saudaraku oleh Tuhan Yesus. Berarti tidak tergantung. Yesus saudaraku berbincang-bincang dengan tua-tua pada umur 12 tahun. Padahal saudaraku lawan bicaranya itu berumur 70 tahun yang sudah ubanan. Tetapi mereka kaget saudaraku. Dari mana sih dia dapat pengetahuan itu? Masih anak-anak, masih 12 tahun, tapi pengetahuannya sudah lebih daripada umur 70 tahun. Sampai kaget deh saudara. Dari mana dia dapat pengetahuan? Dari surga. Sampai kepada kita saudara, pengetahuan kita harus pengetahuan dari surga. Makanya tadi saya tulis saudaraku kasih oleh Tuhan di statement dalam buku saya saudaraku, bahwa kita mendapatkan karunia Roh Kudus di bumi. Perhatikan saudara, bukan di surga. Di surga tidak perlu lagi karunia Roh Kudus. Di bumi saudara, hikmat, pengetahuan, ya kan? Itu kan di bumi, bukan di surga saudara. Pengetahuan tidak ada di surga. Di surga itu hanya sukacita. Saudara oleh Tuhan. Di bumi ini perlu kita belajar kemurnian hati. Karena di surga, ketika kita masuk surga tidak dibahas lagi kemurnian. Kita sudah sempurna di situ saudara. Pengetahuan tidak ada di situ. Hanya sukacita besar. Tepuk tangan saudara, aku memuji-muji Tuhan, menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan itu saudara. Makanya saudara juga sulit Tuhan di bumi ini perlu ini. Kemurnian hati kita tunjukkanlah kepada dunia. Bukan berarti saudara ketika kita sudah sempurna karunia Roh Kudus, kita sudah saudara, kita sudah merasa di surga. Tapi kita diwajibkan membawa suasana surga.
Kan begitu saudara. Artinya saudara karunia Roh Kudus itu kita perbuatlah itu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Coba lihat saudara yang penuh roh karunia Roh Kudus itu pasti mampu menghadirkan suasana surga saudara ke dalam hidup. Nah, walaupun kita dalam dunia tapi kita mampu menghadirkan suasana surga itu kan luar biasa saudara. Ini saudara kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sana ini pesan. Walaupun kita masih muda tetapi harus dewasa di dalam Tuhan. Tidak ukuran saudara pun kasih oleh Tuhan umur itu. Ada dulu mereka situ umurnya 62 tahun tapi mabuk main judi hancur. Ruli saya punya batu aja dijual dia lari dia bawa tua. Padahal saya tuakan dia, saya hormati dia sebagai orang tua, abang tua. Tapi dijual rumah orang, lari dia. Sudah pun kasih oleh Tuhan Yesus Kristus berarti kan umur tidak menjadi patokan itu. Seseorang sudah dewasa di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita perhatikan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, 1 Timotius 1:19. Ini lagi pesan dia kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 19. Ayat 18 kita mulai sampai ayat 20. Supaya saudaraku ini sempurna. Mari kita baca ayat 18. 1, 2, 3 ya. Tugas ini diberikan kepada Timotius anak sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ayat 20. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka berhujat. Perhatikan saudara. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Rupanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, pelayanan ini adalah perjuangan. Rasul Paulus berkata, saudaraku, perjuangkanlah sesuai dengan hati nurani yang murni. Karena ada orang berjuang saudaraku tidak dengan hati nurani yang murni. Makanya kemarin minggu yang lalu saya sampaikan saudaraku dengan motivasi yang lain. Padahal pelayanan ini saudaraku harus dengan motivasi yang lain. Kalau motivasi yang lain saudaraku, kalau kita melayani hanya dengan motivasi, tidak motivasi dari Tuhan, saudaraku gagal itu. Mundur sendiri. Ini saudaraku. Karena saya melihat saudaraku, memberikan saya hikmat itu. Dari beberapa pelayan Tuhan saudaraku, sampai hari ini masih ada yang belum betul-betul memberikan hati sepenuh melayani. Tetapi kan saudaraku, bukan saya mengetahui hati, tapi Tuhan. Tapi kan saya melihat dari kesetiaannya. Kalau saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia betul-betul sudah hati nurani yang murni dalam melayani. Apapun saudaraku tetap berjuang. Tantangan apapun itu saudaraku. Rasul Paulus tadi bilang dalam 2 Korintus pasal 6 itu saudaraku. Saat kami menunjukkan diri sebagai pelayan Tuhan dalam hal apapun, dalam segala hal. Coba saudara pas oleh Tuhan. Berarti tidak ada alasan. Ini saudara. Kita lihat di sini. Ya kan? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, itu berarti kan ini akan terjadi loh di tengah pelayanan. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini saudara pas oleh Tuhan. Ada dulu tadi pendeta kawan seorang pelayan Tuhan. Tapi dia jatuh saudara dari pelayanan. Apa yang jadinya saudara? Begitu jahatnya hidupnya. Abangnya bercerita kepada saya, dikasihlah adiknya ini memborong rumahnya, merenovasi rumah saudara. Tahu saudara apa terjadi? Sudah habis uang, baru ditinggalkan begitu saja rumahnya. Waktu itu saya dilawan, ada sih kita di sini, saudaraku, buktinya, apa namanya saudaraku, saksinya. Ditunjang saya saudara. Karena saya bilang kau sudah meninggalkan jalan Tuhan. Oh Perisi. Langsung dia ngamuk saudara. Mulai dari situ dia putus kerja, baru dia jual rumahnya, baru dia pindah saudara. Dia tinggal di Ruli sana dan hidup sekarang.
Ya seperti itu baik. Karena sudah menolak hati nurani. Makanya firman Tuhan menuliskan saudaraku sekalian, kalau orang bertobat kembali lagi murtad 7 kali lipat, iblis datang masuk dalam hati. Bayangkan saudara, yang menolak saudaraku hati nurani yang murni, dia murtad dari pelayanan 7 kali lipat, iblis masuk dalam hati. Berarti harus 7 kali lipat pertobatannya baru dia bisa kembali normal melayani. Kalau tidak, ya dia tetap seperti itu. Dia akan tetap seperti itu saudaraku. Dia akan dikuasai oleh setan, dan setan itu akan masuk terus berlapis-lapis dalam hatinya. Akhirnya kejahatan demi kejahatan. Lihat suara orang murtad, hidupnya lebih jahat. Ada dulu suaraku, saya kenal seorang penginjil. Dia dulu sekolah kitab, dia penginjil. Dia murtad suaraku. Dia tinggalkan suaraku pelayanan. Sekarang dia apa? Istrinya sakit-sakitan suaraku kasih oleh Tuhan. Saya tahu istrinya sakit-sakitan. Ketika istri sakit-sakitan dia mulai pacaran. Dia sudah mulai pacaran, saudara. Dia cari perempuan yang lain. Makin jahat, saudara. Ketika istrinya meninggal, saudaraku, dia bersorak, saudara. Istrinya meninggal, dia di situ. Mayat istrinya masih di situ. Datang orang tuanya, datang saudaraku dari kampung. Orang tuanya bilang masih di situ, saudaraku, mayat istrinya. Malau mahu abang membuat diho, ini langsung saudaraku tuang. Masih di situ mayatnya. Dikubur saudaraku sekarang, besok udah dia bawa perempuan itu pergi ke Jakarta, nikah langsung, saudara. Baru saat itu hari ini, besok udah pergi dia membawa pacarnya itu. Jahatnya saudara. Kalau sudah meninggalkan jalan Tuhan. Saya tidak. Kenyataan saudara. Orang yang meninggalkan hati nurani yang murni memang betul-betul 7 kali lipat iblis itu masuk saudara. Tapi anehnya saudaraku, sudah murtad saudara, tapi masih ada yang melayani. Ada. Masih melayani. Tapi yang menjadi apa dia? Batu sandungan dia di pelayanan. Batu sandungan saudara. Karena yang mesetting dia kan bukan Roh Kudus, setan. Makanya saudara, aku dalam pelayanan kalau ada hamba Tuhan, saudara, aku berobat itu, guru itu yang selalu menentang saudara, aku hamba Tuhannya, gembala sidang saudara, aku saya yakin itu sudah murtad tapi melayani, tetap melayani saudara. Kalau Roh Kudus yang memimpin dia, saya yakin ada roh penurut, kan begitu ya. Ada roh penurut, saudaraku, mau dipimpin oleh pimpinan sidangnya. Apa sih salah pimpinan, saudaraku, salah pimpinannya? Dari mana jalannya dia, saudaraku, gak oleh Tuhan untuk menghukum pimpinan sidangnya? Kecuali mungkin saudaraku udah ketahuan dia mencuri, udah ketahuan hamba Tuhannya saudaraku berzina. Itu saudaraku udah jelas seperti itu, ya bisa saja lah mungkin saudaraku para bawahannya memberontak kepada dia. Tapi saya melihat saudaraku di gereja Pentakosta Indonesia tidak ada yang seperti itu saja. Apa pimpinan sidangnya baik-baik kok. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan ini tak bisa dipimpin karena saudara mungkin pimpinan sidangnya keras atau bagaimana, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Iya. Oleh karena itu saudaraku perhatikan di sana firman Tuhan ini, beberapa orang yang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Yang anehnya ya, sudah kandas tapi melayani, tetap melayani. Coba bayangkan saudara. Kalau sudah kandas langsung hilang, dipergunakan setan, itu masih mendekat langsung ketahuan. Ini sudah kandas saudaraku tapi tetap berdiri, memimpin pujian. Wah, ini aneh saudara. Berkhotbah lagi saudara. Makanya dia bilang saudaraku, ayo undang pergi kamu, undang beret kamu pangalahuki. Firman Tuhan ini mana upas hati bagi kamu. Wah, ini. Itulah dia itu saudara. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat 1 Petrus 1 itu. Iya, 1 Petrus 1. Dapat ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Atau ayat 6 kita mulai. 1 Petrus 1 ayat 6. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Coba saudara apa sulit Yesus. Ini kan Rasul Paulus, Rasul Petrus berkata di sana, apa dikatakan di sana? Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun, perhatikan, adalah apa? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Ini kan pesan kepada kita, saudaraku. Kita belum pernah melihat Yesus secara jasmani seperti murid-muridnya. Perhatikan saudaraku kasih oleh Tuhan. Ini perlu loh, kita belajar kemurnian hati untuk melayani Tuhan. Karena kita melayani, saudaraku, kita tidak melihat, saudaraku, siapa yang kita layani. Coba. Apakah kita melihat, saudaraku, yang kita layani, Yesus itu? Secara jasmani. Secara mata kita ini. Pernah kita melihat Yesus, saudaraku, yang kita layani? Kalau mungkin saudaraku saya melayani bos, atasan saya itu langsung kelihatan. Ini saudaraku, kasih oleh Tuhan Yesus. Makanya katakan di sana tadi, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ini dia saudaraku pelayanan. Coba saudaraku. Kita tidak melihat Yesus secara jasmani loh, tapi kita mengasihi dia. Bagaimana kita mengasihi dia? Kita melayani dia. Coba saudara, ketika kita tampil saudara menyelenggarakan ibadah, kita kan mengasihi Yesus di situ, walaupun kita tidak melihat. Karena dalam Yohanes 3 saudaraku, Allah itu roh, ya kan? Allah itu roh. Ini saudara, saudara itu. Makanya kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran supaya kita merasakan dia dalam hidup kita, saudara. Apakah kita pernah melihat Yesus, saudaraku? Kita layani di sini, kita melayani dan dipuji langsung kita lihat Yesus. Saudara, saudara Tuhan, ada hadirat Tuhan, kita rasakan di situ, ada sukacita. Saudaraku, ketika kita menyembah, ketika kita mendengarkan firman. Ada orang saudaraku suka menyembah tapi tak suka mendengarkan firman. Itu omong kosong itu. Ya kan? Itu omong kosong. Firman tanpa, saudara perhatikan, doa tanpa firman, doa itu kejijikan di hadapan Tuhan. Tak layak. Berarti harus sempurna. Berdoa, menyembah, memuji, mendengarkan firman itu harus sempurna ini saudara. Supaya dapat nanti kemurnian hati ini. Walaupun saudaraku kamu percaya kepada dia, kepada Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacitanya yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Coba saudara. Coba kita memuji Tuhan, kita ada sukacita, melompat-lompat, saudaraku, menari-nari. Apakah kita lihat yang kita layani? Tapi firman Tuhan berkata 1 Yohanes 3:2 itu. Coba lihat. Ini sebenarnya keselamatan jiwa kita. Puncak dari iman kita nanti, saudaraku. Ya. Coba 1 Yohanes 3. Ayat berapa itu? Ayat 2 ya? Iya. Perhatikan. Ini nanti tujuan, ini akhir dari tujuan iman kita, saudara. Pelayanan kita. 1 Yohanes 3:2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tujuan iman kita, saudara, kita akan melihat Yesus nanti yang sebenarnya. Makanya saudara, kita belajar melayani Tuhan. Ketika Yesus nanti menyatakan diri yang kedua kalinya, saudara, kita akan melihat dia, kita akan mengenal dia. Karena nanti dalam kitab Wahyu, saudaraku, ada Mesias palsu. Makanya kalau kita main-main tidak benar-benar mengenal Yesus, saudaraku, melalui kuasa firman ini, kita nanti bisa salah kaprah. Kita pikir itu, saudaraku, Mesias yang sebenarnya rupanya Mesias palsu. Dan nanti saudaraku, Yesus akan menyatakan dirinya di dalam awan-awan permai.
Kita akan melihat dia menyongsong dia saudaraku kasih oleh Tuhan. Bagi mereka yang bertahan sampai kepada kesudahan. Ada nanti yang saudara salah kaprah, saudaraku salah pilih. Coba kita diperhadapkan saudaraku, itu kan ada di televisi itu saya lihat itu. Apa itu? Kuis apa itu saudara? Yang jong-jong itu. Ya kan jong. Kadang saudaraku dibuat 3 kamar. Ada mobil, ada jong, ada motor. Pilih salah satu. Sampai yang memilihnya stres. Saya yakin pasti stres itu saudara. Sebelum ke kamar itu masih dibuat di sini pilihan-pilihan saudara. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai saudaraku hostnya juga mengatakan, sudah ditawarkan saudaraku. Apakah ini kau pilih apa ini? Coba saudaraku. Tunjukkan uang 10 juta. Bingung dia saudara. Stres dia. Akhirnya saudaraku ini saya pilih. Katanya saudaraku. Itu sebelum ke kamar itu. 3 ruangan itu saudara. Ditolak dia yang saudaraku oleh Tuhan. Dilihat dia di sini, dipilih ini saudara. Akhirnya dibuka, jom, lepas 10 juta, stres saudara. Bayangkan. Nah saudara, aku dikasih oleh Tuhan Yesus itu, tapi saya yakin kalau kita tetap setia melayani Tuhan, ketika Yesus menyatakan diri kedua kali, saya yakin kita pasti kenal betul 100%. Puji Tuhan, 100% loh. Makanya saudara, aku dikatakan firman Tuhan di sana tadi, supaya kamu jangan apa dikatakan ayat yang ke 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 3 itu yang terakhir, ayat terakhirnya itu saudaraku. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, ya, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita mengenal Yesus 100%. Ini saudaraku oleh Tuhan, ya. Kita mengenal Yesus 100%. Tidak salah mengenal saudara. Ya. Coba kita lihat dulu ke slide kita saudara-saudara Tuhan. Ya. Harus saudara-saudara Tuhan kita ini dia. Kalau hati kita murni kan pasti melihat Allah. Coba kita baca yang di depan. 1, 2, 3 ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Suara kekudusan, murni suara, bersih, suci. Makanya firman Tuhan berkata saudara dalam Imamat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti supaya kita nanti bisa melihat Allah harus kudus. Supaya kita bisa bertemu dengan Yesus yang sebenarnya, kita harus kudus. Berarti kita tidak salah pilih ya, karena nanti Mesias palsu juga akan muncul di tengah-tengah dunia. Dan Mesias palsu juga akan membuat mujizat-mujizat saudara yang luar biasa di bumi. Saudara, aku makanya banyak orang terkecoh loh. Wah, itulah dia Mesias itu katanya. Saudara, kalau kita lihat itu Wahyu pasal 13 itu, ya kan? Yang bisa menyembuhkan luka yang begitu parah dan orang banyak saudara tercengang-cengang. Inilah Mesias itu. Padahal belum datang saudara. Yesus Mesias yang sebenarnya belum datang. Hanya Mesias palsu yang menjelma saudara, dan orang sudah banyak tercengang. Wah, inilah Mesias. Banyak mengikuti loh saudara. Banyak mengikuti. Ini saudara. Ya, hati yang murni. Kita pasti melihat Allah saudara. Murni, kudus, suci. Makanya saudara, nanti buatlah kata murni. Murni, mantap, kudus, suci. Pasti ada, langsung ada itu ya. Bintang gitu ya. Dikasih kita bintang saudara. Hadiah kita kalau di Facebook. Karena memang itu kata-kata yang kata-kata yang indah, saudara. Kata-kata surga itu. Apa di situ? Mantap, langsung bintang. Suci, langsung bintang, saudara. Berarti kalau kita buat saudara suci suatu hari itu 100 kali ya 100 bintang lah kita. Ini saudara. Ya saudara itu. Ya, tapi anehnya kalau kita buat hari ini tidak ada bintangnya. Tidak ada bintang saya. Kalau haleluya. Ini saudara. Kita lihat di sana ya. Ini kemarin sudah ya. Melihat Allah di dunia ini penting saudara. Ya kan? Merasakan kehadiran Allah dan mengalami persekutuan yang indah dengan Allah di dunia ini. Kalau di surga saudaraku tidak lagi seperti yang kita alami di bumi. Ya kan? Di surga itu saudaraku memang ada puji-pujian. Nanti kita Wahyu kita pelajari, sudah kita pelajari itu banyak saudara. Iya.
Coba kita saudaraku renungkan. Kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah dunia ini. Sanggupkah kita saudara? Coba saudara. Kalau di surga nanti, saudara, kalau sudah di surga kita tidak merasakan lagi. Memang kita sudah ada di dalam suasana surgawi. Justru saudaraku kita di bumi kita merasakan kehadiran Tuhan. Kalau di surga nanti tidak perlu lagi kita merasakan kehadiran Allah. Untuk apa lagi saudara kita merasakan kehadiran Allah di surga? Memang dia sudah punya dia, saudara. Juga kita hanya memuji-puji, saudara. Nah, selagi kita masih dalam dunia, saudara, perlu hati nurani yang murni. Perlu kita, saudaraku, merasakan kehadiran Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dan firman. Kan itu, saudara. Kasih oleh Tuhan Yesus. Makanya saya lihat jemaat Tuhan, saudaraku, kadang-kadang minggu ke minggu tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan melalui doanya, saudara, penyembahan. Karena saya lihat setiap hari minggu, setiap ibadah, saudaraku, tenang aja. Bereng-bereng, tiba begitu. Tak apa, saudaraku, tidak. Apa sih salahnya, saudaraku? Ya dimulailah penyembahannya, rasakanlah kehadiran Tuhan. Saya lihat, saudaraku, kayak mati rohani gitu ya. Mati rohani. Tidak ada gerak sedikit tuh, saudara. Mulutnya pun tidak terbuka. Ini, saudara. Apalagi sudah mulai dipajang-pajangkan lagu. Mulai lagi ditambahin lagu-lagu lah. Tapi saya lihat yang saudaraku yang sudah menikmati hadirat Tuhan semakin lama, semakin banyak pujian itu dinyanyikan, semakin nikmat dia, saudaraku. Tangis tapi hilu udah bilang kurang. Ya kan? Aturan dua pertamanya, saudaraku, air mata masih 1 tetes. Tapi ketika lagu, saudaraku, penyembahan dinyanyikan lagi, dilaung-laungkan lagi, saudaraku, semakin terasa air matanya. Dia nikmati hadirat Tuhan, saudaraku. Tapi jangan seperti waktu saya khotbah, saudaraku, saya pernah khotbah di pulang. Saya khotbah, ada 2 orang ibu nangis, saudaraku, nangis. Saya berpikir begini, ya puji Tuhan lah. Mungkin mereka tersentuh firman Tuhan. Setelah selesai ibadah saya tanya, kenapa nangis? Rupanya mereka keberatan kepada firman. Saya sangat senang menangis mereka, saudara, buat terus mendengarkan firman. Rupanya bukan firman itu yang mereka tangkap, saudara. Karena saya bilang, saudara, kenapa kau pergi ke kampung bersuap putih pemuda pun macam dia anakku? Karena dia belum punya anak. Ini 2 orang ibu ini tak punya anak, saudara. Saya lihat mereka berdua yang nangis. Iya betul, saudara. Mulai dari situ saya tak mau lagi kembali mulai. Saya kira firman Tuhan diterima, rupanya ditolak. Nangis karena menolak, bukan karena menikmati. Aneh kan? Lungu di rohani. Lungu rohani. Ali dak firman ini. Anak tegur rohani asal lungu rohani. Tapi itu suara Tuhan Yesus. Makanya dari situ saya tidak mau lagi. Memang saya, saudara, saya bilang kepada saya bukan gila khotbah. Kalau mau diajari ya puji Tuhan, kalau tidak mau ya terserah. Nah, saudara, kita sulit Tuhan. Kita merasakan kehadiran Allah di bumi ya. Kalau di surga tak usah lagi kita rasakan kehadiran Allah. Karena memang itu suasana surga, saudara. Tak perlu lagi kita, saudaraku. Ya, ambil Alkitab, apa lagi? Kerja kita hanya memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya banyaklah ucapkan haleluya di bumi. Itu belajar di surga nanti kita, saudara, tidak canggung lagi mengatakan haleluya. Nah, saudara, juga soal itu siapakah yang ini kemarin sudah ya? Kemarin, Heris. Oh ya, sunda gula. Sudah main apa ya? Atau kita hapus mungkin. Tadi sudah saya persiapkan banyak suara Rasul Tuhan Yesus. Ya, atau mungkin di flash ya. Nah, sekarang kita oleh Tuhan Yesus Kristus itu ya firman Tuhan hari ini, suara kemurnian. Perlu kita suara belajar tentang kemurnian. Ya, kemurnian hati ini suara sangat penting. Rasul Paulus sangat menekankan kemurnian hati. Oleh karena itu, saudara muda oleh Tuhan, ya saya percaya malam hari ini kita terima firman Tuhan dengan senang hati. Mari kita